Polisi masih mendalami penyelidikan terhadap kasus pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten. Polisi membantah kesulitan mengungkap kasus ini lantaran kondisi CCTV rumah yang rusak. Polres Cilegon terus mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah di Komplek Perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kota Cilegon, Banten. Kapolres Cilegon mengatakan pihaknya masih mendalami alat bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara. Kapolres juga membantah apabila polisi mengalami kesulitan lantaran kondisi CCTV di rumah korban yang rusak sebelum peristiwa terjadi. Sementara terkait saksi, sejauh ini ada 8 orang yang telah diperiksa. Sementara kan kita mengumpulkan beberapa alat bukti di lapangan yang memang itu harus kita kaitkan antara pola waktu, pola tempat, dan pola sasaran. Jadi harus membutuhkan analisa yang memang matang. Enggak juga kesulitan, meskipun CCTV itu mati di dalam rumah, tapi kami insya Allah bisa berupaya maksimal. Hingga saat ini, pembunuhan anak 9 tahun di perumahan Bukit Baja, Cilegon, Banten masih dilakukan pendalaman oleh polisi. Rumah terlihat sepi tanpa adanya aktivitas dan garis polisi masih terbentang di rumah mewah itu. Lalu seperti apa kondisi terkini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata, James Daria, dan Bodia Vimala untuk Anda. Ya saudara, hingga hari ini polisi masih memburu pelaku dari pembunuhan yang terjadi di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3 terhadap anak umur 9 tahun. Yang dimana memang hingga saat ini untuk kondisi rumah ini masih sepi, tidak adanya aktivitas dari penghuni rumah. Dan selain itu juga untuk garis polisi masih terlihat membentang di pintu masuk rumah tersebut. Dan selain itu bahwa memang jika kita melihat untuk dari akses ini memiliki satu akses saja dan untuk pintu memiliki 2 pintu baik dari akses masuk ataupun keluar. Dan sempat saat saya melihat rumah tersebut terdapat adanya beberapa CCTV, namun memang informasi yang kami dapatkan dari polisi bahwa CCTV tersebut tidak berfungsi dan ini menjadi salah satu kendala terkait dengan pengungkapan pelaku pembunuhan anak 9 tahun tersebut. Yang dimana memang sebelumnya saya sempat bertanya dengan tetangga sekitar yang dikatakan bahwa mereka tidak mendengar ataupun tidak ada kecurigaan terkait dengan aksi pembunuhan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, karena saat kejadian tersebut dikatakan bahwa keadaan sedang hujan sehingga tidak adanya terdengar suara yang mencurigakan dari rumah tersebut. Dan memang bahwa dikatakan rumah korban ini tidak adanya memiliki petugas keamanan, dan saat kejadian pun bahwa dari 2 asisten rumah tangga tersebut juga sudah pulang terlebih dahulu. Dan informasi yang kami dapatkan, kejadian tersebut terjadi pada saat siang hari, yang dimana bahwa dari sang ayah mendapatkan telepon dari sang anak bahwa adanya aksi pembunuhan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, dan bahwa memang hingga saat ini dari polisi masih melakukan pengecekan terkait dengan alat bukti. Dan selain itu juga bahwa sudah diperiksa setidaknya ada 8 orang saksi hingga saat ini. Di antaranya adalah dari orang tua korban, lalu kemudian juga ada 2 asisten rumah tangga yang diperiksa untuk melakukan pendalaman terkait dengan pelaku pembunuhan bocah 9 tahun tersebut. Yang dimana bahwa dari dikatakan dari warga sekitar pun mengenal bahwa anak tersebut dikenal dengan ramah dan sopan. Dan selain itu juga bahwa dikatakan bahwa alat bukti di lapangan ini sudah diamankan polisi untuk melakukan pendalaman untuk mengungkapkan dari pelaku pembunuhan bocah di Cilegon ini. Yang dimana memang ini masih dilakukan analisis lebih dalam untuk menentukan ataupun memburu dari pelaku pembunuhan ini. Yang dimana memang bahwa sebelumnya dari anak 9 tahun tersebut dibawa ke rumah sakit namun dinyatakan sudah meninggal. Dan hingga saat ini polisi masih melakukan pemburuan untuk terkait dengan menentukan pelaku pembunuh bocah 9 tahun yang berada di Cilegon. Eril Wiranata, James, Kompas TV, Cilegon.